Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran SKI atau Tarikh, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah. Nah, jadi kita akan mempelajari upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, kalian siapkan buku paketnya, kalian simak buku paket kalian, kemudian kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia untuk senantiasa percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berakhlakul karimah. Nah, di antara langkah-langkah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Allah ini adalah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah atau yang dulu itu dinamakan Yasrib. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Yasrib atau di kota Madinah ini? Nah, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah antara lain adalah sebagai berikut, yaitu upaya di bidang agama, kemudian upaya di bidang sosial. Rasulullah juga membina dalam bidang ekonomi. Kemudian Rasulullah tak lupa juga membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Nah, akan tetapi sesuai buku paket yang sudah kalian dapat, yang akan kita pelajari adalah di bidang agama dan juga di bidang sosial. Hanya dua, yang di bidang ekonomi dan di bidang pertahanan tidak dijelaskan atau tidak dibahas di buku paket. Nah, makanya yang akan kita bahas adalah tentang yaitu bidang agama dan juga sosial. Yang pertama, di bidang agama, Rasulullah SAW dalam membangun atau membina masyarakat Madinah, yaitu yang pertama tentu saja membangun masjid. Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, ke Yasrib, langsung membangun masjid, yaitu yang dinamakan Masjid apa anak-anak? Ya, betul, Masjid Nabawi. Nah, sebelum sampai di Yasrib, Rasulullah singgah di Kuba. Nah, di situ Rasulullah juga membangun masjid yang dinamakan Masjid Kuba. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Nah, membangun Masjid Nabawi ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar. Nah, mengetahui Rasulullah hendak membeli tanah itu, maka kedua anak yatim itu sepakat untuk memberikannya, tidak menjualnya. Fungsi masjid pada zaman dahulu, pada masa Rasulullah SAW, yaitu untuk sarana membangun umat Islam di bidang iman, ibadah, moral. Jadi tempat pusat ibadah umat Islam, sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, kemudian kajian-kajian, ini tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam. Jadi masjid dulu adalah pusat kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan itu pusatnya di masjid, yaitu ibadah baik sholat maupun mengaji, mengajar tentang ajaran Islam, pelajaran-pelajaran tentang agama Islam, semua dilaksanakan di masjid. Tempat pertemuan untuk persaudaraan, sarana sosial juga dilaksanakan di masjid. Bahkan masjid ini juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Jadi mengadili perkara itu
di masjid juga. Kalau ada perseteruan di antara dua golongan, nah maka diadili oleh Rasulullah di masjid ini. Kemudian mengajarkan agama. Nah, selain membangun masjid, tentu saja dalam bidang agama ini Rasulullah mengajarkan agama. Mengajarkannya juga di masjid, karena masjid sebagai pusat kegiatan, pusat pembelajaran pada zaman Rasulullah SAW. Nah, mengajarkan agama ini Rasulullah menyampaikan wahyu, menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang kurang paham tentang ajaran Islam, semuanya dilakukan di masjid. Nah, kemudian di bidang sosial ini Rasulullah SAW diantaranya yaitu mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bisa dilihat di halaman 4 buku paket kalian, ya. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan hidup rukun dan menjalin persaudaraan antara sesama Muslim. Beliau tidak menghendaki pertikaian, tidak menghendaki pertengkaran. Nah, beliau selalu mengajak untuk orang hidup rukun dan dalam persatuan. Oleh karena itu, beberapa hari setelah tiba di Madinah, Rasulullah mengumpulkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kemudian mereka yang berjumlah 90 orang laki-laki, kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka atas dasar tolong menolong dan atas dasar ukhuwah Islamiyah. Jadi mempersatukan umat Islam dengan cara mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor adalah orang Madinah yang menyambut datangnya Rasulullah. Kemudian kaum Muhajirin adalah orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Rasulullah selain mempersaudarakan yaitu dengan cara menikahkan juga, melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Contoh persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haris dipersaudarakan. Abu Bakar dengan siapa? Ya, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zubair itu juga disaudarakan. Kemudian Utsman bin Affan bersama Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Betul sekali. Nah, dan seterusnya masih banyak lagi kaum Muhajirin yang dipersaudarakan. Kemudian selain itu Rasulullah juga berdakwah yang dimana dakwah itu dihadiri oleh semua golongan, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin itu dijadikan dalam satu tempat. Jadi tidak terpisah, tidak membeda-bedakan. Rasulullah itu berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, baik itu kaum Ansor, baik itu kaum Muhajirin, semua diperlakukan sama, karena semua adalah sahabat Rasulullah dan Rasulullah sudah mempersaudarakan mereka sehingga mereka layaknya saudara kandung sendiri. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah penjelasan tentang bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah, mulai dari membangun masjid sebagai pusat kegiatan, baik kegiatan keagamaan, sosial maupun tempat pusat pemerintahan juga itu di masjid. Kemudian Rasulullah juga membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, yaitu melakukan pernikahan. Yang dimaksud pernikahan di sini adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini dipersatukan dan diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan, dan Rasulullah berbuat seadil-adilnya untuk mereka semua. Nah, anak-anak, demikian tadi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.